mengembangkan industri UMKM maupun industri besar, ini harus kita berorientasi pada sumber daya yang ada di Jepara. Di samping itu, di lain sektor ukir ada proso, ada kerajinan lainnya, monel, ada lain-lain seperti roti. Di Jepara itu luar biasa banyak, Mas. Nah, inilah yang harus kita uri-uri, kita kembangkan sebagai akar kehidupan masyarakat Jepara. Sehingga UMKM tumbuh dan alhamdulillah ini akan menopang daripada PAD Jepara dan kemajuan Jepara. Karena kuncinya kemajuan Jepara itu terletak pada kesejahteraan masyarakat. Kalau kesejahteraan masyarakat tercukupi dan ekonomi masyarakat cukup, insya Allah infrastruktur juga harus kita tunjang sehingga ekonomi masyarakat itu saling yaitu integrasi, saling mensupport sehingga ekonomi akan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota di Jawa Tengah, terutama di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jepara periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Jepara, yaitu Bapak Edi Sujatmiko SSOS MMMH. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah untuk Kabupaten Jepara. Apa kabar Pak Edi? Assalamualaikum, kabar baik Pak Edi Bambang Sadono. Semoga kita baik-baik saja dan mohon maaf lahir batin Bapak, ini masih di suasana Idul Fitri. Iya, minal aidin wal faizin. Pak Edi Sujatmiko lahir di Jepara 17 Juli 1969, lulusan APDN, kemudian S1 ilmu sosial di Undip, kemudian S2 di STI Mitra Yogyakarta, juga S2 di Fakultas Hukum Untak, berkarir beberapa kali menjadi camat dan sekarang menjadi sekda. Nah, supaya lebih jelas, mungkin secara singkat Pak Edi Sujatmiko bisa menceritakan perjalanan karirnya. Silahkan Pak Edi. Terima kasih Pak Bambang Sadono yang merupakan ini juga tokoh yang terkena, tokoh politik Pak ini. Saya juga mengikuti Pak Bambang Sadono sejak kuliah di Undip Bapak. Saya kebetulan kos di Sampangan Bapak, di tempatnya Duluri Panjenengan, tempatnya Bu Marno waktu itu. Oh, iya. Nah, jadi Pak Sadono waktu itu kan juga di Suara Merdeka. Saya mengikuti. Baik Bapak, saya sejak lulus di APDN, saya itu waktu itu bupatinya Pak Isom Prasetyo. Pak Isom Prasetyo, yang saat itu saya kemudian setelah lulus saya menjabat yaitu YMT Pak. Yang YMT Bupati, yaitu yang membawakan tasnya Bupati. Bupati. Jadi saya sejak membawa tas yaitu YMT Bupati, waktu itu Pak Isom, saya jadi ajudan 6 bulan Bapak. Kemudian saya dipercaya oleh Pak Isom, waktu itu 6 bulan saya diberikan kepercayaan untuk menjadi mantri polisi di Kecamatan Longgo. Jadi umur saya ya masih sangat muda, waktu itu dipanggil Mas Mantri Pak, kalau teman-teman Pak atau Pak Lurah. 1 tahun saya di Kecamatan Longgo, kemudian saya diberikan kesempatan untuk tugas belajar Pak, dengan beasiswa dari Pemda, yaitu untuk di Undip, melanjutkan S1 di Undip.
Biasanya kan kalau dari APDN itu S1-nya itu di IIP, UGM maupun Undip. Saya cari yang paling dekat Pak, yaitu di Undip. Ya. Tidak usah di Jakarta deh. Nah waktu itu saya kosnya di tempatnya Bu Marno itu. Nah 2 tahun lulus, kemudian saya penyesuaian, kemudian saya setelah merapat lagi ke Pemda, saya mendapatkan jabatan Sekcam, terus kemudian berkarir jadi camat, waktu itu camat di Kalinyamatan, terus Ya. kemudian pindah ke camat Dangsri dan camat di Kota Jepara. Di Ya. Kota Jepara inilah saya mendapatkan double yaitu amanah, yaitu ketika itu ditunjuk Pak Bupati pada waktu itu Pak Indro Martoyo untuk menjadi manajer Persijap Pak. Jadi saya Oh. amanah yang berat waktu itu karena di sisi lain itu saya camat dengan kewenangan yang terbatas. Waktu itu manajer Persijap itu rata-rata kan wali kota, bupati, Ya. anaknya wali kota. Saya ini anak desa, Pak. Jadi saya Ya. terima dengan senang hati aja saya terima. Camat saya kemudian eh, waktu itu meningkat menjadi kepala bagian pembangunan kurang Ya. lebih 3 tahun. Kemudian saya dipindah menjadi promosi kepala dinas Perindak, Pak, Perindustrian Ya. dan Perdagangan. Dan kurang lebih sekitar 3 tahun saya dianggap menjadi asisten. Kemudian dari asisten kurang lebih ya hampir 4 tahun ini saya kemudian ke Bapeda, kemudian ke ASEAN 3, di ASEAN 3 kemudian ada kesempatan yaitu waktu itu seleksi terbuka saya mendaftar untuk Sekda Jepara karena pada waktu itu Pak Sulih pensiun sehingga saya mengikuti seleksi dan alhamdulillah saya terpilih dan dilantik pada tanggal 30 April 2019 pada waktu itu Bapak. Jadi Ya. hanya kami seperti itu sehingga kami alhamdulillah jadi sekda untuk karir birokrasi kami. Nah, dulu memang banyak kepala daerah yang menjadi pimpinan klub sepak bola ya, di daerah atau kotanya masing-masing. Nah, setelah itu kan ada larangan tidak boleh menggunakan anggaran pemerintah, Pak, tidak boleh menggunakan anggaran APBD. Nah, itu bagaimana Pak Pak Edi memimpin Persijap Jepara itu? Yeah. Terima kasih Bapak. Jadi saya mengalami yaitu 1 tahun Mbak. 1 tahun Ya, kurang lebih tahun 2011 kalau nggak salah. ya, Jadi saya jadi manajer kurang lebih 5 tahun. Yang satu ya, tahun terakhir itu tanpa biaya dari APBD, Pak. Kami pada ya, waktu itu menggandeng dari swasta, yaitu ya, memaksimalkan sponsor, yaitu sponsor dari swasta maupun aparel, yaitu dari kita sponsor-sponsor swasta. Yang waktu itu ya. paling kuat yaitu Medco, Pak. Itu kami Hmm, menggandeng dengan Pak Arifin Panigoro dan ya, kami disponsori pada waktu itu. Termasuk juga dari yang mantan Bapak pimpin, yaitu dari Suara Merdeka, Bapak. Dulu Suara Merdeka kami mendapatkan juga lumayan, Pak. Berturut-turut itu ya, mendapatkan sponsor karena kami juga membuat konten ataupun kalau sekarang itu kolom, Pak. Kolom ya, baca. Waktu itu ya, menjadi manajer itu kan berat di anggaran, kedua ya, berat di kritikan, Pak. Banyak ya, penonton seolah-olah menjadi manajer ataupun pelatih. Jadi kalau habis main, saya tuh justru kena kritikan. Kalau menang, saya juga dikritik lagi. Kalau kalah, ya, apalagi Pak, saya dihujat. Nah, hal itulah yang biasa. Saya ya, akhirnya membuat pada waktu itu pemimpin Suara Merdeka Jepara itu Pak Sugito namanya. ya, Saya ajak berunding karena saya juga mendapatkan sponsor dari Suara Merdeka, saya ajak. Bagi ya, masyarakat yang berani ngomong, berani bengok, itu harus berani nyumbang. Jadi ya, jangan hanya mengkritik, tapi harus berani ya, bengok, wani nyumbang. Itu ada kolomnya. ya, Wani ya, bengok, wani nyumbang. Waktu itu, Pak. ya, Dan ya, yang nyumbang di atas 5 juta, saya ya, berikan tampilan fotonya di Suara Merdeka, Bapak. Ketika ya, menerima donasi ke saya, itu saya foto, kemudian saya masukkan Suara Merdeka. Itu ya, antusiasnya luar biasa, Pak, waktu itu. Alhamdulillah,
termasuk Pak sekarang yang menjadi Wakil Gubernur Akpol, sekarang Pak ya, Brigjen Taslim, itu juga termasuk yang beliau-beliau orang ya Pak Edi Supriyanta, waktu itu Pak Edi Kapolres waktu itu juga memberikan support kepada kami. Nah untuk itulah maka kami buat yaitu semacam itu sehingga masyarakat itu kalau bengok ya nyumbang. ya, Akhirnya ya, daftar sumbangnya itu ya banyak, Pak. Saya buat di ya, koran, kemudian saya tampilkan yang nyumbang 10 juta, ada yang 50 juta, itu saya tampilkan. Jadi orang akan ya, terkenal saya buat itu. Waktu itu saya ya, buat terobosan itu. Alhamdulillah waktu itu ya banyak sponsor dari kami juga bisa berdiri Pak waktu itu. ya, Ya, tiket ya, pesawat, tiket pada waktu tiket penonton juga sudah mencapai hampir 40% dari total biaya. ya, Itulah yang saya rencanakan untuk kerja itu bisa mandiri. Nah ya, sekarang dengan adanya kebijakan itu 1 tahun mengalami itu, kemudian ada kebijakan bahwa seorang PNS tidak boleh mengurusi Persijap. Saya terus out ya, Pak. Nah, kita ya, serahkan kepada teman-teman. Dulu Persijap bisa mencapai di tataran yang paling atas Pak, yaitu ya, tidak hanya divisi utama tapi Superliga. ya, Waktu itu kita mewakili Jawa Tengah dan Yogyakarta waktu itu. Jadi ya, dulu nggak ada Pak PSIS, terus PSIM nggak ada, apalagi Persis itu ya kalah sama kita Pak. Waktu saya 5 tahun itu. Jadi kita mewakili iya, Jawa Tengah, sampai saya iya, dengan waktu itu Pak Kapolda Pak Bambang, waktu itu tim iya, saya itu dikawal Pak. iya, Kemanapun pergi, kemanapun bertanding dikawal dari Polri Pak. Mendapatkan iya, forader, kualitas forader itu karena kita mewakili Jawa Tengah sama Jogja Pak. Itulah iya, budaya Persija iya. pada waktu itu. Nah itu Pak, Baik, jadi jadi mengelola bola itu kecuali mendapat pelajaran manajemen saya kira yang luar biasa, juga mendapat popularitas saya kira yang luar ya, biasa. ya. Tapi pusingnya juga popularitas. Iya. Nah, mungkin nanti pada saatnya apa yang Pak Edi lakukan itu akan ada buahnya, siapa tahu. Amin. Nah, Pak Edi, sekarang menjelang apa pilkada Bupati Jepara 2024-2029, ini kan dinamikanya sudah mulai muncul, Ya, sudah mulai oke. kelihatan calon-calon yang, nah, salah satu nama yang disebut juga nama Pak Edi, karena siapa tahu karena Bupati Jepara dulu juga ada yang mulai dari Sekda. Saya lihat di Pati itu juga Bupati Pati itu juga dari Sekda bahkan Ya, 2 kali periode masa jabatan. iya, Nah, iya. apa komen Pak Edi mengenai ini? Ya. Jadi itu Pak yang perlu kami sampaikan bahwa kelihatan sistem politik sekarang nuansanya memang agak berbeda Pak pada waktu itu. Memang Ya, saya melihat bahwa dulu itu politik itu ya dengan modal ketenaran, dengan modal yaitu pengalaman kerja itu masyarakat itu kelihatannya ya memang iya, anu ya apa istilahnya berpartisipasi politik baik ya. Tapi iya, yang sekarang ini kelihatannya saya melihat Pak itu harus melihat isi kopernya. Terus saya kan iya, lihat gini Pak. Saya iya, sendiri kan anu ya sebagai birokrasi ya. Jadi iya, saya memang berbeda sama mungkin yang lainnya mungkin berpandangan politik. Saya seorang birokrasi jadi tentunya birokrasi ya terbatas dengan masalah iya, segala keterbatasan, iya, juga kemampuan untuk hati untuk menerima apa ya eh, realita yang sekarang ini. iya, Karena orang politik itu berbeda, Pak. Menurut saya itu berbeda dengan iya, orang birokrasi. Kalau iya, birokrasi melihatnya dari rasional, realita, tapi orang politik itu wes jalan dulu kan. Mungkin Pak iya, Bambang juga mungkin pernah menjadi orang politis seperti itu. Pak. Nah sekarang ini iya, agak bergeser sedikit sehingga saya juga ingin yaitu memberikan, makanya saya ngomong sama KPU, pendidikan politik itu penting untuk masyarakat. Jangan berkata yaitu ya we ya bos. iya, Kalau tidak ada duit tidak nyobos. Inilah saya berpikir ini memang berat Pak. Saya melihat dengan iya, kemarin pileg itu ya luar biasa. Jadi permainan sebetulnya. Sehingga inilah yang menjadi pertimbangan kami. Sehingga kami iya, juga hanya melihat apa ya sekarang kan yang sudah pasang foto
sudah mendeklar untuk mencalonkan diri ya. Saya amati juga. Saya mengamati sambil melihat peluang atau apa. Nah, saya sendiri kalau mungkin saya memang harus apa ya misalkan meminta partai saya misalkan mendukung saya terus harus ada maharnya ya. Memang itu memang berat bagi kami karena kami tidak memiliki apa-apa. Yang kami memiliki hanya pengalaman kerja yang seperti itu. Jadi kami biar masyarakat yang menilai kalau memang itu dari masyarakat bagaimana kami selama ini saya hanya menyaring dan wait and see dan saya melihat kondisi yang sekarang. Jadi saya memang belum berani berkata apa-apa Bapak. Ya, hampir semua partai itu kan rata-rata pasti pikirannya pasti maharnya itu Pak yang sulit itu maharnya. Jadi Pak Edi sudah ada partai yang menyatakan tidak akan meminta mahar. Itu antara Partai Golkar kemarin sudah buat pernyataan begitu, ketua umumnya. Dan dulu Nasdem juga pernah mendeklar gitu, tidak ingin meminta mahar. Nah, apakah sudah mulai dijajaki kemungkinan-kemungkinan itu? Kok itu kata-kata itu ya pernah, tapi kok belum pernah ke saya, Pak. Jadi tak khawatir hanya di atas, tapi yang bawah itu tidak dilaksanakan. Karena kenyataannya kita kan memang tidak menutup mata bahwa rata-rata seperti itulah, Pak. Walaupun ada kata-kata itu, ya mungkin di kalangan atas. Tapi selama ini saya juga berpikir kalau memang partai itu betul-betul mau memajukan Jepara, terus mau betul-betul diajak untuk berkomunikasi, terus mau bikin untuk mempendidikan politik, kemudian majukan Jepara, siapapun yang maju saya siap banyak mendukung. Dan saya pun kalau misalkan itu masyarakat sudah pandai dalam berpolitik itu pun mungkin kita agak ada dorongan itu, Pak. Tapi kalau semacam ini, kita pun istilahnya dalam seorang birokrasi ya banyak pertimbangan, Pak. Nah, Pak Edi di Jepara sudah ada tokoh yang mendeklarasikan akan maju, tokoh pengusaha, namanya Pak Witarso Utomo. Witarso itu Pak Witarso ya. Ya. Nah, apakah Pak Edi seandainya maju memang mematok ingin jadi bupati atau mungkin bisa menjadi wakil bupati? Kalau bisa kan siapa tahu bisa berpasangan. Saya belum tahu Pak, karena belum pernah ada yang ngomong-ngomong sama saya. Jadi saya ya istilahnya pokoknya saya bekerja dulu aja lah. Ya. Baik, sekarang masalah siapa bisa ditunda sementara pembicaraannya. Tetapi yang sudah jelas kan masalah-masalah yang dihadapi Jepara. Jadi siapapun yang akan memimpin, pasti Pak Edi sudah tahu petanya. Kira-kira persoalan Jepara yang harus dihadapi 5 tahun yang akan datang itu seperti apa yang harus diprioritaskan? Terima kasih Bapak. Jadi menurut kami, siapapun yang memimpin, memang kita harus memahami tentang masalah keadaan Jepara existing sekarang. Jepara saat ini sekarang memang sangat membutuhkan yang pertama adalah sumber daya, yaitu sumber daya dalam pengertian adalah peluru untuk melakukan aktivitas pembangunan seluruhnya, yaitu pendapatan asli daerah. Apapun pendapatan asli daerah ini memang diperlukan yaitu kearifan lokal. Contoh misalkan yaitu kita baru mengembangkan sektor wisata. Sektor wisata di berbagai kabupaten ini luar biasa. Jadi inilah yang tidak ada dalam pengenaan fluktuasi kecuali kemarin COVID, Bapak. Itu memang pariwisata memang kuat dan ini Jepara punya potensi. Pantai saja kita punya pantai 83 km. Kita punya Kepulauan Karimun Jawa, 27 Kepulauan Karimun Jawa, indah sekali lah. Inilah yang harus kita kelola, kita punya hubungan dan punya buatan-buatan rekreasi religius dan rekreasi religius. Inilah yang kita kembangkan untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Yang kedua adalah kita harus memajukan yaitu sektor yaitu industri. Industri kita alhamdulillah Jepara itu kita terdiri dari berbagai macam industri.
rumahan maupun industri yang sudah pabrikan. Mebel ukir sudah membudaya ke manusia yang ada di Jepara. Mulai dari lahir sudah di bahasanya Jawa, dicekoi dengan ukir Ya. Jepara. Ini alhamdulillah kita kembangkan dengan berbagai teknologi, ada yang pakai teknologi canggih juga apa yang juga masih mempertahankan handmade. Ini misalkan ini kita pertahankan dan ini menjadi budaya dan juga industri Jepara. Dan ini juga membawa ke perekonomian Jepara yang luar biasa. Hampir setiap rumah masyarakat Jepara yang sektor-sektor ukir ini banyak yang memproduksi dan bisa menjual bahkan bisa ekspor. Ini yang harus kita pupuk dan kita kembangkan. Untuk itu maka mengembangkan industri UMKM maupun industri besar ini harus kita berorientasi pada sumber daya yang ada di Jepara. Di samping itu di lain sektor ukir ada proso, ada kerajinan lainnya, monel, ada lain-lain seperti roti. Di Jepara itu luar biasa banyak, Pak. Nah, inilah yang harus kita uri-uri, kita kembangkan sebagai akar kehidupan masyarakat Jepara. Sehingga UMKM tumbuh dan alhamdulillah ini akan menopang daripada PAD Jepara dan kemajuan Jepara. Karena kuncinya kemajuan Jepara itu terletak pada kesejahteraan masyarakat. Kalau kesejahteraan masyarakat tercukupi dan ekonomi masyarakat cukup, insya Allah infrastruktur juga harus kita tunjang sehingga ekonomi masyarakat itu saling yaitu integrasi, saling mensupport sehingga ekonomi akan baik. Inilah Bapak, jadi pusat kita harus yaitu mengedepankan yaitu ekonomi masyarakat dengan membangkitkan industri-industri dari UMKM masyarakat dan juga membangun infrastruktur untuk mendukung perekonomian masyarakat Jepara. Itu yang terpenting. Tapi bersumber dari apa? Dari juga perekonomian Jepara yaitu PAD. Kalau ekonominya bagus, otomatis PAD akan naik. Kita juga butuh yaitu untuk transportasi dari Semarang ke Jepara. Itu juga dibutuhkan jalan yang cepat. Misalkan kita sudah ada jalan nasional, mungkin kita sudah ada blueprint-nya untuk jalan tol, mungkin nanti juga untuk perkembangan perdagangan, misalkan kita bangun pelabuhan, itulah yang menjadi daya ungkit Jepara untuk membangkitkan Jepara. Saya kira pemimpin ke depan memang harus mampu menciptakan daya ungkit Jepara untuk mampu menjadi leading yaitu di antara kabupaten-kabupaten lain. Saat ini alhamdulillah Bapak bahwa tingkat kemiskinan, tingkat perekonomian masyarakat kita Jepara, inflasi kita juga baik dan termasuk IPM kita di Jawa Tengah kita juga baik, kemiskinan kita juga paling rendah di Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten. Inilah modal-modal dasar daripada indikator kinerja utama inilah yang harapan kami sebagai modal dasar pemimpin ke depan. Harapan kami seperti itu. Jadi kami sebagai birokrasi telah bersama-sama meletakkan fondasi dan kalau memang ada orang yang berpikiran bagus untuk memimpin Jepara, bukan berpikiran untuk berpolitik, tapi berpikiran untuk menjalankan Jepara, saya siap yaitu kita tetap support semuanya sebagai masyarakat, sebagai birokrasi kita support semuanya. Begitu Bapak, yang perlu kami ketengahkan untuk landasan ekonomi Jepara. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya, Pak Edi, saya ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama wisata Karimun Jawa. Itu apakah rute penerbangan ke Karimun Jawa yang dulu pernah perpanjang landasan pacunya itu masih jalan atau seperti apa sekarang? Begini Bapak-Bapak, dulu sudah jalan tripnya ada 2 penerbangan setiap minggu, Kamis dan Jumat. Tapi setelah COVID, Pak, itu seluruh berbarengan dengan penerbangan yang ada di Indonesia, itu kita menjadi belum ada sampai sekarang, Pak. Jadi penerbangannya sudah kita bangun apronnya dari pusat, kemudian landasannya sudah kita perpanjang, itu sudah bisa untuk ATR kemarin juga sudah mendarat di sana ATR 75 itu kita 72, tapi sekarang ini berhenti, Pak. Dan kita kemarin dengan Pak Aryadi yaitu Bandara Karimun Jawa itu berupaya untuk menggait Pak investor dan dulu ini sudah profit Pak.
dulu bukan penerbangan perintis tapi sudah komersial. Dulu ada Name Air sama Lion, Pak, untuk ATR Lion itu sudah ada dua maskapai, Pak. Nah, dulu kan Merpati sama Susi Air yang waktu perintis. Nah, ini kelihatannya di COVID ini belum bagus lagi, Pak. Nah, inilah juga tantangan bahwa kita kalau bisa memang harus bisa membuat itu. Tapi memang ini memang sama sih, Pak. Penerbangan di seluruh Indonesia kan kita lihat memang agak memang kesulitan ya. Kita kalau dulu dari Semarang ke Bali itu ada 2 kali 3 kali, sekarang sudah sepi sekarang. Dan nggak bisa milih pesawat, adanya cuma Lion aja kita. Nah, ini memang tantangan kita semua, Bapak. Padahal kalau arus transportasi itu lancar, itu akan mempermudah arus yaitu pariwisata. Ya, yang kedua soal mebel, Pak. Ada banyak pendapat yang mengatakan bisnis mebel Jepara ini agak menurun, Pak. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, Bapak. Jadi mebel ini memang bisa dikatakan menurun, itu ya ada yang menurun, tapi juga ada yang naik, Pak. Karena kita begini, Pak, mebel di Jepara itu kalau kita lihat memang rata-rata ekspor memang agak terkoreksi, Pak. Tapi ini sudah mulai menggeliat lagi, Pak. Terkoreksi karena kemarin COVID, Pak. COVID itu memang luar biasa, Pak. Jadi kita pertumbuhan ekonomi juga kita terkoreksi, kita sampai ke -1, Pak, 0,9. Tapi tidak sampai 2. Kalau Jawa Tengah sama nasional kan sampai 2. Kita menurut data dari BPS kita -1. Nah, akan tetapi dengan membangun UMKM ini baik, Pak. Ketahanan ekonomi masyarakat itu luar biasa. Termasuk mebel. Ini memang ekspornya agak turun. Tapi dibutuhkan lokal, Pak. Ini juga meningkat, Pak. Lokalnya juga banyak, Pak. Jadi permintaan dari daerah itu juga masih meningkat. Ini patah tumbuh hilang berganti ini juga banyak, Pak. Karena dengan ada COVID, ada yang mebelnya sudah berhenti, tapi juga ada baru yang dapat order juga muncul lagi, Pak. Jadi mebel sekarang di Jepara tidak mati juga, Pak. Bertumbuh juga masih ada. Kita lihat orientasi kita, Pak. Ke Jepara itu kalau kontainer masih lewat, itu ekonomi Jepara masih bagus, Pak. Kalau ada box besar kontainer masuk ke jalan kampung, itu menunjukkan bahwa Jepara itu masih hidup. Nah, itulah ekonomi mebel Jepara. Dan kita pemerintah juga teman-teman dari pedagang, sedulur mebel itu juga membuat terobosan, Pak. Jadi kemarin tuh di samping pameran di Jakarta, yaitu IFEC, kita juga mengikuti IFINA maupun Inacraft, itu Jepara juga mendapat, yaitu kemarin Jepara by Week gitu. Itu misalnya menghadirkan yaitu pameran yang berada di pabrik-pabrik masih di workshop, Pak. Dan menghadirkan pada buyer-buyer yang ada di Jakarta, kita tarik dari luar negeri, kita tarik ke Jepara untuk melihat workshop di Jepara. Itu alhamdulillah dari teman-teman sekabel itu ya juga baik, Pak. Nah, inilah kita harus bersanding dengan pemerintah dan dengan masyarakat untuk tetap mempertahankan eksistensi mebel. Dan saya kira mebel Jepara ditiru dimanapun itu tidak bisa. Saya melihat itu pernah di Vietnam itu ada mebel Jepara, tapi ya tidak bisa seperti Jepara. Walaupun ada mesin CNC, Pak, saya juga menyampaikan kepada teman-teman para pengusaha di Jepara, jangan takut. Ada batik cap itu batik tulis tetap mahal, saya bilang gitu. Nah, nanti juga sama, walaupun ada orang yang bisa gebyok pakai CNC, tapi gebyok pakai ukiran sendiri, itu tidak akan lebih murah. Pasti lebih mahal. Karena apa? CNC itu kembar atau presisinya terlalu sama. Kayak batik cap itu. Tapi kalau pakai ukiran tangan, insya Allah orang itu akan bisa membedakan. Dan itu harganya pasti juga akan lebih mahal dan dicari orang. Nah, itu, Pak, saya memberikan motivasi dan juga pengharapan kepada pengrajin itu jangan patah semangat. Tetap kita kalau membuat kreasi itu jangan kalah dengan orang yang jiplak. Pokoknya kita ayo semangat, kita ciptakan kreasi baru. Begitu, Pak Bambang. Baik, Bapak tadi menyebut batik. Itu perkembangan tenun troso itu seperti apa sampai sekarang?
Alhamdulillah Pak, tenun troso di Jepara semakin bagus Pak. Ya, Dulu itu hanya tenun troso yang ya, motifnya hanya seperti menara apa pintu mantingan itu yang hanya bentuknya ya, kayak abstrak pintu mantingan. Sekarang ya, motifnya sudah modern Bapak. Motif ya, apapun bisa. Sampai Bali maupun dari NTB itu banyak yang pesan dari kita. Kita buat dengan ya, motif sana. Nah, inilah Pak. Troso sampai sekarang masih bertahan dan bagus. Dan pada ya, saya di era saya menjadi Kadis Indak, itu kita buat yaitu modifikasi Pak. Di Troso sekarang ada yang namanya tenun batik Bapak. Jadi tenun yang dibatik. Dulu pengrajinnya saya ajak ke Cirebon, ke ya. Bali untuk melihat yaitu jadi tenun tapi batik. Sekarang ada modifikasi Hmm, tenun batik. Bahkan pewarnaannya kita buat pewarnaan alami. Sehingga ini modifikasi-modifikasi ini dan pasarannya sekarang juga sampai mancanegara. Jadi ya, kita di samping kita ekspor ke Jakarta yaitu di Tamsit, tapi juga kita banyak yaitu dari luar negeri yang pesan kepada kita. Sehingga kita keberadaan Troso, satu desa Troso, sekarang bukan semakin mengecil, Pak, tapi pengrajinnya ya, semakin banyak, Pak. Kalau ya, Bapak berkunjung ke Pecangaan, ke Troso, sekarang ya, itu banyak yang membuat outlet-outlet baru dan banyak yaitu workshop-workshop baru, Pak. Sampai ke pelosok-pelosok itu ya, banyak. Jadi sehingga Troso menurut saya berkembang. Walaupun mungkin ya, yang orang-orang yang lama, mungkin ada yang karena tidak tahu misalkan motif atau inovasi, mungkin ya memang surut. Tapi anak-anak baru, bahkan mungkin anaknya orang lama ini sudah membuat terobosan, Pak. ya, Sehingga kemarin saya melihat waktu pameran Inakrab di JCC kemarin, itu juga luar biasa, Pak. ya, Troso itu perkembangannya bersaing dengan pengrajin-pengrajin di luar sana. Dan kita punya khas khusus, bahwa congok kainnya itu tidak hanya 60 cm. Kalau dibalikan 60 cm, kita bisa sampai 1 meter ya, 25. Itulah yang ya. membedakan dari tenun ikat dimanapun, termasuk bahannya. Itu, Bapak. Jadi alhamdulillah Baik, sekarang masih berkembang, Bapak. Pak Edi, Jepara juga termasuk apa ya lokasi sasaran untuk pemindahan industri manufaktur yang sudah masuk antara lain sepatu kalau tidak salah ya, ke Jepara. Nah, perkembangannya sampai sekarang seperti apa, Ya, Pak? ya, Industri-industri baru ini. ya. Ya, Memang ini yang menjadi kadang polemik di Jepara. Dulu ya, kan banyak yang mengharapkan wanita itu bisa bekerja. Dulu kan ya. banyak pengangguran. Sekarang Hmm, dengan adanya industri manufaktur, itu adalah ya, banyak yang padat karya. Jadi misalnya ya, sepatu tuh yang menjahit itu banyak yang ibu-ibu. Alhamdulillah sekarang memang kita alokasikan di non polutan di daerah Mayong, daerah selatan. Nah, ya, perkembangan juga baik. Nah, harapan kami ini memang tidak menggerus daripada sektor tenaga kerja ya. pengrajin kayu. Harapan kami ke lain. Harapan kami. Hmm, Karena memang ini sebenarnya itu sektornya lain. Jadi pekerja yang di pabrikan ini rata-rata adalah orang-orang yang muda, yang punya ya, potensi untuk kekuatan fisik karena dia kerjanya kalau di pabrikan itu kan banyak yang berdiri banyak. Tapi kalau di mebel ini banyak yang mungkin usia yang agak agak ya, lebih tua lah, seperti ngamplas, ya, banyak yang mesin itu. Dan ini yang harus kita bedakan. Kekhawatiran kehabisan tenaga kerja ini yang harus kita ya, atasi pemerintah supaya tidak menjadi perbenturan yaitu antar ya, industri. Sehingga harapan kami ini ayo kita karena ada peluang ini pemerintah ini bersama-sama dengan pengrajin dan para pengusaha pabrikan ini harus bersanding bersama dalam satu menentukan yaitu skala upah, menentukan UMK, ini harus kita bersanding bersama. Jangan sampai, wah, saya kehabisan tenaga kerja karena dirikut pabrik. Kan gitu. hmm, Ini yang menjadi kadang momok daripada pengusaha mebel kita. Nah, ini harus kita senantiasa kita diskusikan dulu. Dan ini kita sudah akan membangun dengan tata ruang yang baru, Bapak. Ini ya, kita sediakan yaitu kawasan industri nantinya. Sehingga ya, nanti tidak menjadi campur aduk. Harapan kami, industri yang manufaktur ini nanti bisa yaitu di kawasan tersendiri. Sehingga tidak mengganggu dan juga akan memudahkan antara tenaga kerja yang di sektor industri manufaktur dan industri yang ini adalah konvensional seperti mebel. Ini memang kendala kita, Pak. ya, Tapi ya, alhamdulillah selama ini ya kita coba kita diskusikan waktu misalkan kita menetapkan ada misalkan apa ya, misalkan diskusi tentang tenaga kerja selalu kita berdiskusi bersama lewat yaitu berbagai macam asosiasi yaitu pengusaha mebel maupun dari pengusaha-pengusaha yang ada di Jepang. Begitu Bapak. baik. Jadi ini ya
Memang banyak memang Pak, banyak. Tapi kita mulai kita tata Pak. Tidak bisa Ya, langsung tanah LSD itu kita pakai mulai tata ruang ya. kita tahun 2024, 2023 sudah kita tetapkan. Nah, Pak Edi ini kan mendampingi para kepala daerah, ya, para bupati. Nah, mungkin Pak Edi bisa menyampaikan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh para bupati terdahulu ini apa yang layak untuk diteruskan untuk bupati yang akan datang. Jadi saya melihat, jadi bupati periodisasi waktu zaman dulu saya mulai kerja di sini Pak Isom, sampai juga ada Pak Bambang Purwadi, kemudian ada Pak Sunarto, ada Pak Indro Martoyo, ada Pak Marzuki, Pak Dian Kristiandi, kemudian sekarang yaitu ada PJ Pak Bupati. Semuanya baik memberikan yaitu pondasi terhadap pemerintah Kabupaten Jepara. Tapi memang yang kami kenang itu memang kami juga mengikuti lama itu memang yang disebut sahabat Bapak Bambang tadi, Pak Indro Martoyo, yaitu seorang birokrasi yang dari Menteri Polisi, dari beliau itu betul-betul memahami Pak, tentang birokrasi dan juga urusan politik. Sehingga beliau itu tidak hanya sebagai pimpinan kami yang memerintah kami, tapi beliau itu betul-betul mengayomi, melindungi, dan mengarahkan kami, membina. Itu yang kami peroleh dari pelajaran beliau, sehingga anak buah beliau rata-rata itu sudah mandiri ya Pak. Jadi cara kasarnya Ya. mbut gawe ku ora usah diperintah, terus jalan sendiri Pak. Ini gitu. Nah inilah yang memang fondasi yang diletakkan oleh Pak Indro, seorang bupati tulen yang pada waktu itu diberikan kesempatan untuk menjadi Bupati Jepara 2 periode, dan alhamdulillah pada waktu itu memang luar biasa fondasi-fondasi pekerjaan, sehingga mulai awal WTP itu pun dari Pak Indro Pak. Wajar tanpa pengetahuan Pak Indro. Adipura pun diawali dari Pak Indro dulu. Itu sampai bertahan sampai sekarang, dan ini memang yang kita pertahankan itu. Maka apa yang sudah kita peroleh dan apa yang sudah diletakkan fondasi oleh bupati-bupati ini, ayo kita tetap kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan, karena kita tinggal meneruskan. Jadi apa yang sudah kita pundi-pundi yang sudah kita ada sekarang ini, misalkan bangunan kita lestarikan, kita kembangkan, jalan, poros, macam-macam, ayo kita kembangkan demi perekonomian masyarakat. Orang ekspor dulu mebel itu juga berkat yaitu uluran tangan dari seorang Pak Bupati waktu itu Pak Isom. Ketika Pak Isom tahun 80-an itu ke Bali dan pada waktu itu melakukan pameran untuk ekspor sehingga mebel bisa mengenal dunia, Pak. Ya inilah, ayo kita sama-sama. Jadi sekarang kita antara pengusaha itu kalau sudah maju jangan meninggalkan pemerintah, pemerintah juga jangan meninggalkan pengusaha, sehingga bareng-bareng maju untuk menata Jepara. Apalagi di hari ulang tahun Jepara ini, harapan kami itu kita harus betul-betul menata Jepara demi untuk kemasyarakatan Jepara lebih baik. Saya kira itu Bapak. Ya, Pak Edi terakhir, apa harapan imbauan Pak Edi terhadap masyarakat Jepara supaya momentum untuk memilih pemimpin baru ini akan ditemukan atau didapatkan pemimpin yang benar-benar ideal bisa tadi menyelesaikan persoalan-persoalan Jepara. Kalau saya begini Pak, jadi masyarakat ayo kami ajak untuk kita kedepankan akhlak dan hati. Pilihlah dengan hati yang jernih. Jangan memilih hanya orang satu misalkan, karena punya duit yang banyak, misalkan. Karena angko yang banyak, jangan itu. Angko yang banyak itu jenengan akan bayar lebih besar lagi nantinya. Harapan kami pilihlah yang berkinerja yang baik dan punya akhlak yang baik. Jangan hanya janji sesaat. Harapan kami harus betul-betul bisa memilih yang baik, itu saja Pak. Jadi pilihlah dengan hati. Kalau perlu saya mengajak kepada masyarakat istikharah aja, istikharah. Pilihlah yang terbaik untuk Jepara gitu. Karena apa? Ini menentukan 5 tahun ke depan yaitu Jepara akan lebih baik atau Jepara ke depan 5 tahun akan terpuruk gitu Pak. Saya kira itu. Jangan salah pilih. Pilihlah yang sudah berkinerja baik dan punya potensi yang luar biasa, SDM yang mampu, dan yaitu betul-betul
dia tidak hanya partisipan dalam pengertian yaitu pencitraan belaka, tapi yang betul-betul ada wujudnya. Saya kira itu, Bapak. Baik, terima kasih sekali Pak Edi Sujatmiko, Esos MMMH, Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara. Terima kasih informasinya, mudah-mudahan yang membantu masyarakat Jepara dan umumnya masyarakat dimanapun untuk mencari pemimpin yang ideal bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Sekali lagi terima kasih Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Babel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk keluarga Bapak semuanya. Oke, terima kasih.